لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 29. Hadis ke 29 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nari qala laqad sa'alta 'an 'alimin fa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita summa qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu jannatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatul rajuli min jawfil laili summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun summa qala ala ukhbiruka bi rabsil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala rabsul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi qultu ya Rasulullah kuffa alaika hadza qultu ya Rasulullah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih qala sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ke-27 menjelaskan tentang hal-hal yang akan menyebabkan kita selamat dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Lalu yang kedua adalah hadis isinya menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan, lalu tentang puncak dari semua perkara, ya, lalu tentang kendali dari semua perkara yang tadi disebutkan. Dari Mu'adz bin Jabal, an Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu aku berkata atau aku bertanya, qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah, ya Rasulullah wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku, informasikan kepadaku, akhbirni, informasikan kepadaku, akhbirni, informasikan kepadaku bi'amalin, dengan amal, bi'amalin, dengan amal, yudkhiluni, yang ia memasukkanku, bi'amalin, dengan amal, yudkhiluni, yang ia memasukkanku al-jannata, ke dalam surga, al-jannata, ke dalam surga, wa yuba'iduni, dan ia menjauhkanku, wa yuba'iduni, dan ia menjauhkanku, anin nari, dari api neraka, anin nari, dari api neraka. Qala, Nabi bersabda,
Laqad sa'alta, sungguh engkau bertanya. Namun ayat qad tadi berarti huruf kaharuf mata adalah kalimat fi'il. Fi'ilna ya, fi'il madi. Laqad sa'alta, sebab ayat ta tadi ta fa'il. Laqad sa'alta, sungguh engkau bertanya an azimin, tentang amal yang besar. An azimin, tentang amal yang besar. An azimin, tentang amal yang besar. Wa innahu, dan sesungguhnya amal tersebut. Wa innahu, dan sesungguhnya amal tersebut la yasirun, sangatlah mudah. La yasirun, sungguh mudah. La yasirun, sungguh mudah. La yasirun, sungguh mudah. Alaman, atas orang. Alaman, atas orang. Yassarahu Allahu ta'ala, yassarahu, yang memudahkannya. Yassarahu, yang memudahkannya. Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya. Ta'budu, engkau menyembah Allah kepada Allah. Ta'budu, engkau menyembah Allah kepada Allah. Yang pertama, la tusyriku bihi syai'an. La tusyriku, engkau tidak menyekutukan bihi, terhadap Allah. La tusyriku, engkau tidak menyekutukan bihi, terhadapnya, syai'an, terhadap apapun. Syai'an, terhadap apapun. La tusyriku, engkau tidak menyekutukan bihi, dengannya, syai'an, terhadap apapun. Wa tuqimu, dan engkau mendirikan. Wa tuqimu, dan engkau mendirikan as-salata, salat. Wa tuqimu, dan engkau mendirikan as-salata, salat. Wa tu'tiya, dan engkau mengeluarkan az-zakat, az-zakat. Wa tu'ti, dan engkau mengeluarkan. Wa tu'ti, wa tu'ti, dan engkau mengeluarkan az-zakata, zakat. Wa tasumu, dan engkau puasa. Wa tasumu, dan engkau puasa Ramadhana, bulan Ramadan. Ramadhana, bulan Ramadan. Wa tahujju, dan engkau berhaji. Wa tahujju, dan engkau berhaji al-baita, ke Baitullah. Itulah 5 amalan yang Nabi katakan adalah perkara berat, perkara agung. Kenapa? Karena amal tersebut akan memasukkan orang yang mengerjakannya ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa jawaban Nabi? Amal tersebut itu mudah atas siapa? Orang yang memang Allah berikan kemudahan, yaitu dengan Allah beri taufik kepadanya, dijembarkan dadanya, dan ditolong, dibantu oleh Allah untuk mengerjakannya. Apa aja amal tadi? Yang pertama adalah beribadah atau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Nu kedua, mendirikan sholat. Nu ketiga, mengeluarkan zakat. Nu keempat, puasa Ramadan. Nu kelima, haji ke Baitullah. Nah, itu adalah 5 amalan yang luar biasa karena bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Summa qala, lalu Nabi bersabda. Summa qala, lalu Nabi bersabda, ala adulluka, maukah aku beritahu? Ala adulluka, maukah aku tunjukkan padamu? Ala adulluka, maukah aku tunjukkan padamu? Ala adulluka, maukah aku tunjukkan padamu? Ala abwabil khairi, atas pintu-pintu kebaikan. Ala abwabil khairi, atas pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi melanjutkan dalam hadisnya menawarkan tentang apa tadi? Pintu kebaikan. As-saumu, puasa, junnatun, adalah benteng. As-saumu, puasa, junnatun, adalah benteng.
Wasodaqatu dan sedekah tudfi'u ia memadamkan. Wasodaqatu dan sedekah tudfi'u ia memadamkan al-khati'ata keburukan. Al-khati'ata keburukan. Sedekah akan menghapus atau memadamkan keburukan. Kama yudfi'u sebagaimana memadamkan. Kama yudfi'u sebagaimana memadamkan al-ma'u air an-naro kepada api. Al-ma'u air an-naro kepada api. Wa sholatur rajuli dan sholatnya seseorang. Wa sholatur rajuli dan sholatnya seseorang. Kenapa dikatakan di sini rajul itu kan laki-laki? Kenapa gak perempuan? Hanya laki-laki. Katanya karena yang nanyanya laki-laki. Tapi maksudnya adalah untuk semua, baik laki-laki dan perempuan. Wa sholatur rajuli dan sholatnya seseorang min jawfil laili di pertengahan malam. Min jawfil laili di pertengahan malam. Summa tala lalu Nabi membaca. Summa tala lalu Nabi membaca. Tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balago hingga sampai ya'malun. Hatta balago hingga sampai ya'maluna. Ada surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Summa qala lalu Nabi bersabda. Summa qala lalu Nabi bersabda. Ala ukhbiruka, maukah aku informasikan padamu? Maukah aku informasikan padamu? Ala ukhbiruka, maukah aku informasikan padamu? Biroksil amri, tentang pokoknya urusan. Biroksil amri, tentang pokoknya urusan atau pokoknya agama. Tentang pokoknya agama. A'ladin, paling tingginya agama. Biroksil amri, tentang pokoknya agama. Wa amudihi, dan tihangnya agama. Wa amudihi, dan tihangnya agama. Wa dzirwati sanamihi, dan puncak tingginya. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak tertingginya agama atau perkara, silakan. Karena amri tadi. Wa dzirwati sanamihi, dan puncak tertingginya agama. Qultu, aku berkata. Kata siapa tadi? Kata Mu'adz bin Jabal. Karena yang diajak bicara mukhatabnya adalah Mu'adz bin Jabal. Qultu, aku berkata, bala, ya Rasulullah. Bala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, Rasul amri, pokoknya agama. Amri itu maknanya dalam hadis ini maksudnya adalah agama. Rasul amri, pokoknya agama atau pokoknya urusan. Al-Islamu, yaitu Islam. Rasul amri, pokoknya agama, pokoknya urusan. Al-Islamu, yaitu Islam. Maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasul amri. Terus wa amuduhu, dan tihangnya agama. Wa amuduhu, dan tihangnya agama. As-sholatu, adalah sholat. Tihangnya agama adalah sholat. Nah, dalam hal ini sholat itu di agama itu diibaratkan seperti bangunan. Nah, bangunan akan berdiri tegak jika ditopang dengan tihang dan pondasi. Nah, pondasi dari agama atau tihang dari agama adalah sholat. Artinya kalau bangunan tanpa tihang itu akan rubuh, seperti halnya
agama tanpa sholat, agamanya akan rubuh. Saking pentingnya sholat dalam agama, diibaratkan seperti tiang dalam bangunan. Wadirwatu sanamihi, dan puncak tertingginya perkara. Wadirwatu sanamihi, dan puncak tertingginya perkara atau agama, al jihadu, adalah jihad. Jihad di sini adalah jihad memerangi hawa nafsu dan mencegah dari syahwat-syahwat, keinginan-keinginan nafsu. Juga termasuk ke dalamnya adalah jihad memerangi orang-orang kafir dalam menegakkan agama Allah. Namun jihad yang akbar, jihad yang terbesar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Summa qala, lalu Nabi bersabda, Summa qala, lalu Nabi bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku informasikan padamu, ala ukhbiruka, maukah aku informasikan padamu, bimilaki dzalika kullihi, bimilaki dzalika kullihi, dengan kendali, bimilaki dzalika, dengan kendali hal tersebut, kullihi, seluruhnya, kullihi, seluruhnya. Qultu, aku menjawab, bala, mangga. Qala, bala, iya ya Rasulullah. Qultu, aku berkata, bala, iya ya Rasulullah. Fa-akhadha, lalu Nabi mengambil. Fa-akhadha, lalu Nabi mengambil bilisanihi, lisannya, lisan, begini. Ya, lisannya, aku Nabi diambil lisannya, lidah. Wa qala, dan Nabi berkata, kuffa, cegahlah, kuffa, cegahlah, alaika, atasmu, hadza, ini teh lidah, karena letah, isyarat Nabi karena litahna. Kuffa alaika hadza, tahan ia kumane, cegah dari berkata hal-hal yang tidak bermanfaat. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna, dan sesungguhnya kami atau kita, wa inna la mu'akhadzuna, dan sesungguhnya kita akan disiksa, dan sesungguhnya kita disiksa, bima, dengan perkara, natakallamu, yang kita mengatakan, bihi, dengan lisan, bima, dengan perkara, natakallamu, yang kami mengatakan, bihi, dengan lisan. Kata Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan apa-apa yang kita katakan dengan lisan? Disiksa mah. Kata Nabi, faqala, lalu Nabi bersabda, sakilatka ummuka ya Mu'adz, sakilatka ummuka, kamu kehilangan ibumu. Sakilatka ummuka ay faqadtuka, faqadtaka, faqadatska, ay faqadatska, kamu kehilangan ibumu. Maksud nama adalah bukan makna aslinya, bukan. Wahada manahu asli. Jadi makna asli dari sakilatka ummuka adalah kehilangan ibu, kamu kehilangan ibumu. Tapi yang dimaksud adalah tujuannya kagum dan mengagungkan sebuah perkara. Sakilatka ummuka. Wahal Yakubu, wahai Yakubu, apakah akan dilemparkan? Wahai Yakubu, apakah akan dilemparkan? Ayulko, dilemparkan. An-nasa, manusia, finari, ke dalam neraka, ala wujuhihim, atas wajah mereka, ala wujuhim, atas wajah mereka, auqala, atau Nabi berkata, atau ini adalah ragu-ragunya rawi. Jadi pakai kata atau, ya teh bisa ala wujuhihim atau ala manakhirihim gitu. Redaksinya deh. Ini adalah bentuk keraguan dari perawi. Ala manakhirihim, atas ujung hidung mereka. Ala manakhirihim, atas ujung hidung.
tungtung irung namina manakhir. Illa hasaidu alsinatihim, illa hasaidu alsinatihim, kecuali gara-gara ucapan mereka, ucapan lisan mereka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali gara-gara ucapan lisan mereka. Rawahu meriwayatkannya At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Waqala dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Derajat hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Hadis hasan sahih, hadis yang mendekati sahih, hadis hasan yang mendekati hadis sahih. Terus ayeuna urang ngabahas hadis anu ka-29. Hadisna rada panjang sampai-sampai anu tunuhun manunutan. Saking panjangna. Hadis ke-28 isina nyaritakeun tentang pertanyaan Mu'adz kepada Rasulullah SAW dan jawaban Nabi terkait pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal. Isinya yang pertama adalah Mu'adz ini minta informasi, ingin diberitahu oleh Rasulullah tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Maksudnya amal yang menjadi sebab masuk surga dan amal yang menyebabkan jauh terhindar dari api neraka. Nah, apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, laqad sa'alta an azim. Mu'adz, sungguh engkau bertanya tentang amal yang luar biasa hebat, amal yang luar biasa agung. Amal tersebut sangatlah mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah beri kemudahan untuk mengerjakannya. Dengan Allah beri taufik kepadanya, Allah jembarkan dadanya dan Allah membantunya. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa mengerjakan kebaikan kalau tanpa taufik dan pertolongan dari Gusti Allah. Kita bisa hadir ke majelis ilmu ini, kita bisa ikut pengajian, kita bisa ngaji bareng, itu semata-mata karena adanya taufik dari Gusti Allah. Lamun tak ada taufik maka Korea atau ngaji males. Itu adalah mudah kalau Allah berikan kemudahan. Apa saja amalnya? Yang pertama adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah bertauhid, mengesahkan Allah dan tidak musyrik. Mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Itu adalah apa tadi? Yang pertama. Amalan yang pertama adalah beribadah, menauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Artinya ibadah itu ikhlas karena Allah, lain karena sasaha. Ilamun ikhlas amal teh karena Allah, insya Allah amalna akan diterima ku Gusti Allah. Dan diantara syarat diterimana amal adalah adanya ikhlas di dalam amal tersebut. Lamun saya ikhlas namina teh riya teh ya. Naon riya teh? Beramal atau tidak beramal, motivasi teh karena manusia. Ikhlas mah beramal itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Itu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan terhindar jauh dari api neraka. Muka dua naon? Watuki musolah, mendirikan sholat. Apa yang dimaksud dengan iqomah sholat? Apa bedanya mendirikan dengan mengerjakan sholat? Bedanya, kalau iqomah sholat itu adalah mengerjakan sholat pada waktunya secara sempurna dan menyempurnakan kewajiban-kewajibannya dan adab-adaban sholat. Eta nu dimaksud dengan iqomatus sholat. Tidak termasuk ke dalam iqomatus sholat kalau sholat di akhir waktu, bahkan sampai waktunya mau habis. Tidak termasuk ke dalam iqomatus sholat kalau kewajibannya tidak dikerjakan secara sempurna.
dan tidak termasuk iqamatus sholah kalau adab-adaban etika dalam sholat tidak diperhatikan. Jadi yang dimaksud dengan iqamatus sholah adalah tadi mengerjakan sholat di dalam waktunya, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya dan etika-etika dalam sholat. Itulah yang dimaksud dengan iqamatus sholat. Sholat yang mana? Sholat yang wajib. Sholat yang wajib akan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Berapa jumlah sholat yang wajib? Ayat 5, termasuk sholat Jumat. Waktu dia zakat, nukatilu adalah amal yang menyebabkan masuk surga dan menjauhkan dari neraka adalah membayar atau mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak. Zakat itu mana? Zakat anu wajib. Zakat wajib ayat sabaraha ayat 2, kahiji zakat mal, kedua zakat fitrah. Sanes zakat anu sunat, zakat anu sunah mana mina sedekah anu sunat. Terus anu ka opat katilunya, anu katilu ka opat. Wa tasumu Ramadan. Amal yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan dengan menjauhi hal-hal yang membatalkan. Anu kalima adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Itu adalah 5 amal yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Kahiji, ibadah ke Allah dengan ikhlas tanpa menyekutukannya. Nuka 2, mendirikan sholat dengan mengerjakannya di dalam waktunya, menyempurnakan kewajibannya dan menyempurnakan adab-adabnya. Anu katilu ngaluarkeun zakat. Anu kaopat puasa Ramadan. Nu kalima munggah haji ka Baitullah pikeun jalma anu mampu. Lalu dilanjutkan lagi, summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Nabi melanjutkan, maukah aku tunjukkan padamu kepada Mu'ad tentang pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu-pintu kebaikan atau sebab-sebab yang akan menyampaikan kita kepada kebaikan, itu yang pertama adalah puasa. Ya. Nabi mengatakan as-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Puasa adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari menguasainya syahwat, menguasainya lalai terhadap lalainya kita karena dunia, ya, dan menjaga kita dari neraka, ya, menjaga kita dari siksa neraka di akhirat. Nah, sehingga seyogianya bagi kita tidak hanya membatasi akan puasa yang wajib saja, akan tetapi untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah, kita juga, ya, seyogianya mengerjakan puasa yang sunat. Apa aja puasa sunat? Ada 3 kriteria, 3 kategori. Ada puasa sunat yang tahunan. Apa yang tahunan? Contohnya misalkan puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Tarwiyah. Apalagi yang tahun setahun sekali. Nah, ada lagi yang bulanan, ada yang mulbid, puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Ada lagi puasa yang mingguan, Senin, Kamis. Ada lagi bahkan puasa yang seling 1 hari, selang-seling. Namanya puasa Daud. Dalam hadis dikatakan, Abdulus saumi saumu akhi Dauda, kana yasumu yauman wa yaghfiru yauman. Kata Nabi, puasa terbaik adalah puasa saudaraku Daud. Beliau puasa sehari, berbuka 1 hari. Jadi pintu kebaikan yang pertama adalah memperbanyak puasa sunat. Anu wajib banget jelas memperbanyak puasa sunat, karena puasa adalah benteng dari keburukan. Anu kedua adalah sedekah. Sedekah nu mana? Sedekah anu sunat. Dan wajib banget tadi. Sedekah anu sunat akan memadamkan keburukan, ya, akan menghapus bekas-bekas keburukan.
jika dosanya dosa kecil anu berkaitan langsung ke Allah. Dosa leutik bakal kahapus ku sedekah. Urang tos ngawadul tos ngabohong ieu sedekah. Ieu naon? Sedekah naon? Ieu tadi tos ngabohong euy sedekah. Sedekah. Sedekah akan menghapus dosa-dosa kecil yang dosanya berkaitan kepada Allah. Adapun dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat ya teman. Dan kalau misalkan dosanya berkaitan dengan sesama manusia, maka kudu minta ridho ka anu kurang dijahatan. Ya, dosa leutik bisa dihapus dengan sedekah. Dosa gede dihapusna ku taubat. Dosa anu kaitan jeung papada manusia kudu minta halal, minta ridho kanu kajelema nu tadi kurang dijahatanana. Kita adalah sedekah akan menghapus keburukan sebagaimana air akan memadamkan api. Dalam hadis dikatakan shadaqatu sirtut fi ghadbar rabbi wa tadfa'u maitatasuk. Sedekah secara sembunyi-sembunyi rahasia ini akan memadamkan murkanya Allah dan akan menghindarkan kita dari meninggal dalam keadaan buruk, mati suul khotimah. Itu kalau biasa kita melandawangkan sedekah secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Sapoe teh aya we sedekah tanpa ada orang yang tahu, tanpa publikasi, tanpa ingin dikenal, tanpa ingin diketahui. Sedekah namanya shadaqatus sir. Manfaat atau faidah dari shadaqatus sir adalah dua. Pertama apa? Memadamkan murkanya Allah. Yang kedua, mencegah dari mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan suul. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga, wa sholatur rajuli min jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Ini termasuk dalam apa tadi? Pintu kebaikan alias salat malam. Berapa minimal? Minimal 2 rakaat cukup. Ya, namun malas-malas minimal 2 rakaat salat malam. Lalu Nabi membaca ayat Quran dari surah As-Sajdah ayat 16-17, tatajafa junubuhum anil madaji' sampai ayat ya'malun. Terus dalam hadis dikatakan tentang keutamaan dari sholat malam. Kenapa sholat malam itu sangat agung kedudukannya? Karena amal tersebut adalah amal yang disembunyikan, amal yang tersembunyi. Sehingga saking tersembunyinya orang-orang pada tidur, orang-orang pada terlelap, kita bangun untuk munajat kepada Allah. Dalam hadis dikatakan innallaha ta'ala yubahi al-malaikata bi qiyamil laili fid dhulam. Allah membanggakan ya kepada para malaikatnya orang-orang yang qiyamul lail di waktu gelap. Allah berkata kepada malaikat, unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku, qad qamu fid lail, mereka berdiri beribadah di waktu malam yang gelap, haitsu la yarahum ahadun ghairi, tidak ada yang melihat seseorang pun kecuali aku. Ishhadu, saksikanlah oleh kalian, kata Allah kepada para malaikat, anni abahtuhum dara karamati, aku membolehkan untuk mereka tempat kemuliaanku alias surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah keutamaan atau keistimewaan dari qiyamul lail atau salat tahajud. Minimal 2 rakaat kan salat. Udah ya. Kan kemarin dalam hadis dikatakan kan gitu. Dalam hadis dikatakan di antara bentuk gangguan setan itu, jadi setan ketika manusia tidur itu membuat 3 ikatan. Kalau ikatan pertama pas bangun kita baca doa, terurailah 1 ikatan. Kalau wudu 2 ikatan. Kalau sholat 3 ikatan. Sehingga nanti di pagi hari kita bangun dalam keadaan semangat,
dan jiwa kita jiwanya bersih. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan dari Qiyamul Lail. Nah, itu adalah 3 apa tadi? Abwabul khair, 3 pintu kebaikan. Yang pertama apa? Pertama, puasa sunat, memperbanyak puasa sunat. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Anu katilu, sholat malam. Lanjut. Summa qala ala ukhbiruka birosil amri. Lalu Nabi melanjutkan, maukah aku beritahu, informasikan kepadamu tentang puncaknya agama. Agama tertinggi. Puncaknya agama adalah puncaknya agama, tihangnya agama, dan puncak tertingginya. Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi, Rasul amri al-Islam. Puncaknya perkara adalah Islam, alias bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah puncaknya setiap perkara. Lalu tihangnya agama adalah sholat. Dalam hadis dikatakan, as-sholatu imma yudin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tihangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia merubuhkan agamanya. Itulah gambaran sholat itu ibarat seperti bangunan. Bangunan akan kokoh berdiri tegak jika ditopang dengan fondasi dan tiang yang kuat. Sebaliknya, bangunan akan rubuh jika fondasinya tidak ada atau tiangnya tidak ada, atau tiangnya bolong-bolong kan gitu. Nah, begitupun agama kita. Maka jagalah sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Terus yang ketiga adalah puncak tertingginya adalah jihad. Nah, jihad ini yang dimaksud adalah jihad terbesar. Jihad terbesar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Dan juga ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah jihad dalam agama, yaitu jihad memerangi orang-orang kafir dengan menegakkan agama Allah. Itu yang ketiga berarti ya. Apa yang Nabi beritahukan kepada Mu'ad? Yang ketiga tentang Rasul Amri, tihangnya agama dan puncak tertinggi dari agama. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Lalu Nabi mengatakan, maukah aku informasikan padamu tentang kendali hal tersebut, pemilik hal tersebut? Lalu Mu'ad berkata, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengambil lisannya, lidahnya, menunjukkan Nabi. Kata Nabi, kuffa alaika hada. Jagalah, tahanlah, tahanmu ieu, tahan ieu. Ya. Tahan tina mengatakan hal-hal anu henteu bermanfaat. Karena bahayanya adalah sangatlah besar. Seseorang akan celaka karena lisannya. Ya. Seseorang akan menderita, akan menyesal, di antaranya adalah karena lisannya. Sebuah hikmah mengatakan, lisanuka asaduka, lidahmu adalah harimaumu. Nah, itu bahasanya. Lidahmu adalah harimau. Bahasa Arab deh. Lisanuka asaduka, lidahmu adalah harimau. In atlaqathu farasaka, jika engkau melepaskannya, membiarkannya, maka ia akan menerkammu, akan mencelakaimu. Dan jika engkau menahannya, ia akan menjagamu. Akan jaga lisan. Jangan sampai engkau membiarkan dia bergerak semaunya, mengatakan semaunya, mengatakan hal-hal yang akan menyebabkanmu jatuh ke dalam jurang kecelakaan, kebinasaan. Jagalah lisan, kata Nabi. Ya. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah seseorang akan disiksa akibat apa yang ia katakan dengan lisan? Kata Nabi, sakilajka ummuka. Nah, kata Nabi, apakah seseorang masuk ke dalam neraka dengan wajahnya atau dengan ujung hidungnya? Bukan, kecuali dari apa-apa yang ia tuai dengan lisannya. Jadi
lisan itu akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka dengan mengatakan sesuatu yang mengakibatkan perbuatan dosa. Bahkan kan, barang siapa yang banyak bicara katanya, maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka masuk neraka. Sebaliknya, barang siapa yang sedikit bicaranya, maka sedikit salahnya. Barang siapa yang sedikit salahnya, maka akan sedikit dosanya. Kalau sedikit dosanya, maka insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah. Maka jagalah lisan dari mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama dari hal-hal yang berefek kepada dosa. Itu ya. Jadi ada 4 hal berarti yang Nabi beritahukan, ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama apa tadi? Tentang amal yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api. Apa saja? Pertama, beribadah kepada Allah secara ikhlas dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, mendirikan sholat fardu, membayar zakat yang wajib, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Lalu pintu kebaikan ayat 3 kahiji, memperbanyak puasa sunat, memperbanyak sedekah sunat, lalu memperbanyak sholat di waktu malam. Lalu puncaknya agama atau puncaknya perkara, pokoknya perkara adalah Islam, tihangnya agama adalah sholat, dan puncak tertinggi dari agama adalah jihad. Lalu pemilik semuanya kendalinya ada pada lisan. Hati-hati dengan lisan, karena lisan akan menyebabkan kita mendapatkan siksaan dari apa-apa yang diucapkan, dikatakan oleh lisan. Itu.